Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftal Gena. Saya dari kelas Biologi C, dan pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi gelap dan reaksi terang pada proses fotosintesis. Organisme fotosintetik mengandung pigmen yang memfasilitasi penangkapan panjang gelombang cahaya yang terlihat. Rentang cahaya warna pigmen berasal dari panjang gelombang cahaya. Tanaman yang dipantulkan tampak hijau karena memantulkan warna kuning dan hijau. Panjang gelombang cahaya merah dan biru diserap oleh panjang gelombang cahaya pigmen dan menyediakan energi yang digunakan untuk fotosintesis di dalamnya. Organisme fotosintesis dikenal sebagai fotoautotrof atau menghasilkan makanannya sendiri. Reaksi fotosintesis ini terjadi di dalam sel tumbuhan yang dikenal sebagai kloroplas. Reaksi fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, atau disebut juga dengan siklus Kelvin. Di dalam kloroplas terdapat struktur menyerupai cakram kecil yang disebut dengan tilakoid, yang dikelilingi oleh ruang cairan yang disebut stroma. Reaksi yang mensintesis glukosa dalam siklus Kelvin terjadi di stroma. Kemudian, reaksi yang bergantung dengan cahaya terjadi di tilakoid. Di dalam tilakoid mengandung pasangan fotosistem yang disebut dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang bekerja sama untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan di stroma untuk memproduksi gula. Baiklah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan foton mengenai fotosistem 2 terlebih dahulu. Elektron berenergi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke rantai transport elektron. Elektron yang hilang oleh fotosistem 2 digantikan oleh proses yang disebut fotolisis yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan gas oksigen. Sedangkan gas oksigen ini adalah sebuah produk sampingan dari fotosintesis. Ini merupakan hal yang penting bagi sel pada respirasi pathway. Ketika elektron melewati transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk mendorong ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, menciptakan konsentrasi. Gradien ini memberi kekuatan pada protein yang disebut dengan ATP sintase. ATP sintase yang memfosforilasi ADP untuk membentuk ATP. Elektron berenergi rendah meninggalkan fotosistem 2 dan dipindahkan ke fotosistem 1. Dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah diberi energi kembali dan dipindahkan melalui sebuah elektron rantai transport, di mana mereka digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP+ menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima pasokan foton, NADPH dan ATP yang stabil, molekul dengan cepat disediakan ke jalur metabolisme di stroma. Oleh karena itu, ATP dan NADPH terbentuk selama reaksi yang bergantung dengan cahaya, digunakan di stroma untuk bahan energi reaksi siklus Kelvin. Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat gliseraldehida 3-fosfat. Siklus Kelvin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada fiksasi karbon. Pada langkah ini, karbon dioksida 1,5 bifosfat menghasilkan molekul karbon yang terbagi menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian langkah kedua adalah reduksi. Urutan reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mengurangi karbon dioksida. Pada langkah terakhir, ribulosa 1,5 bifosfat dibuat ulang. Untuk setiap 3 putaran siklus, digunakan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat untuk memformasi 3 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Sisa gliseraldehida 3-fosfat kemudian digunakan untuk membuat glukosa atau gliserol. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat
sehingga siklus Calvin harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Molekul ini dapat menghilangkan fosfatnya dan menambahkan fruktosa untuk membuat sukrosa, molekul tumbuhan yang digunakan untuk mengangkut seluruh karbohidrat. Kemudian, sistem glukosa fosfat juga merupakan molekul awal untuk sintesis pati dan selulosa. Tanaman menghasilkan glukosa untuk digunakan sebagai molekul penyimpanan dan komponen strukturalnya, dengan memanfaatkan sinar matahari beserta komponennya. Air dan karbon dioksida bertindak sebagai pabrik glukosa fotosintesis. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.